nih Teh, kenapa anak sudah bisa berani seperti itu? Apakah memang lingkungan teman-temannya atau dari keluarga juga ada pengaruh begitu Teh Marisa? Oke, mungkin yang pertama karena kan sekarang anak-anak semua pakai gadget ya Kang untuk sekolah, kemudian untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Sementara informasi yang ada di gadget atau di internet itu sangat mudah diakses oleh siapa saja. Modal kuota sedikit atau free wifi udah bisa dapat informasi yang banyak gitu. Bukan cuman informasi yang baik-baik aja, tapi tentu saja banyak juga hal-hal yang tidak baik gitu yang bisa mereka dapatkan. Kemudian orang tua juga mungkin orang tua sudah berusaha gitu untuk mengontrol gitu ya apa saja yang boleh dilihat. Tapi kan orang tua juga ada yang harus bekerja, kemudian tidak bisa mengawasi anaknya ngelihat di internet apa aja. Kemudian tekanan dari lingkungan gitu ya, sosial media tentang budaya flexing atau show off atau instant gratification kita kenalnya. Jadi pengennya terpuaskan sesuatu dengan instan, dengan mudah. Mungkin seperti itu sih Kang kalau untuk gambaran besarnya. Jadi kemudahan mendapat informasi ini untuk anak-anak artinya harus ada ininya ya, ada kipernya begitu, ada penjaganya ya Teh ya, agar tidak Iya, masuk semuanya begitu. Ini yang betul. paling berperan semestinya siapa nih Teh Marisa untuk menjaga anak-anak supaya informasi yang ada ini bisa tersaring dan gitu. Oke, karena kita bicara tentang anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun gitu Mm-mm, ya, mm-mm, kita masih harus menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab caretaker-nya atau mm-mm, siapa yang mengurus anak-anak tersebut di rumahnya, bisa orang tuanya gitu ya, mm-mm, atau mm-mm, kakak paman atau bibinya atau kakek neneknya gitu. mm-mm, Tapi tentu saja orang tua dan guru yang paling berperan untuk menanamkan nilai-nilai, untuk mengingatkan atau memberikan informasi bagaimana sih cara penggunaan internet atau bagaimana mengelola penggunaan internet dengan baik sehingga mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti ada di video tersebut. mm-mm, Gitu mm-mm, Kang. mm-mm. Iya, memang kembali ke caretakernya siapa ini ya, karena Ya, anak di bawah umur ya pastinya harus ada yang membimbing ya begitu ya. iya Baik. betul. Kemudian kalau kita lihat nih di video yang viral itu, nah ini kan sudah tertangkap begitu ya, ada 3 orang Hmm, anak. Nah ini sayang sekali kita lihat nampaknya dipukuli ya Teh ya, iya. dipukuli begitu. Nah ini harusnya kan tidak seperti itu kah? Atau ketika dia dipukuli malah nanti akan mengganggu psikologisnya atau lainnya? Tanggapan Anda nih Teh Ica, Teh Marisa? Ya betul. Eh, Kalau misalnya budaya main hakim sendiri sebetulnya bukan hanya kepada anak di bawah umur, Hmm, kepada orang hmm. dewasa pun itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Iya, iya. Apalagi anak-anak kita bisa berpikir bahwa mungkin mereka hanya mengikuti dorongan mereka gitu. Secara Hmm, logika belum matang sepenuhnya, hmm, sehingga seharusnya mereka masih harus dibimbing, kemudian diarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Gitu saja hmm, dengan mereka dipukuli oleh massa, kemudian videonya diviralkan, hmm, muka mereka ada di mana-mana dan itu menjadi jejak digital selamanya gitu kan ya hmm, Kang, akan hmm, ada betul. gitu. Tentu saja akan menimbulkan trauma tersendiri gitu bagi anak-anak tersebut. Hmm. Seperti itu Kang. Iya, kadang ini masyarakat salah ya, artinya meniatnya ini jangan dicontoh yang seperti ini ya, tapi kan Mm-mm. tidak harus dipukuli juga begitu ya, apalagi ini Betul. masih anak-anak begitu kan. Nah, Iya. ketika kita lihat seorang anak sudah terlanjur seperti itu begitu ya, apakah karena Mm. pengaruh caretakernya tadi yang kurang memberikan bimbingan atau juga pengaruh lingkungan tadi yang seperti Teh Marisa Iya. sampaikan. Ini Mm. apa nih Teh upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya katakanlah menyembuhkan begitu ya dari Iya. hal ini. Iya, sebetulnya kalau misalnya kita bicara anak-anak ini menggunakan cara yang instan, apalagi cara yang kriminal, Mm-mm, itu kan pasti mereka mencontoh atau melihat dari sesuatu. mm-mm, Itu sebabnya orang tua dan guru perlu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai dalam diri anak-anak yang sedang bertumbuh gitu untuk mengetahui apa yang baik, apa yang benar, bahwa apa yang baik, apa yang buruk, di mana apa yang benar, apa yang salah, ya itu perlu diajarkan sejak dini gitu, diajarkan nilai-nilai agama, mm, kemudian kan diajarkan prinsip-prinsip kebaikan gitu, mm, bahwa ada saatnya kita gini, ketika mereka memasuki usia seperti itu, mereka mulai memasuki pubertas gitu ya, mm, mereka mm, mimpi basah, mungkin mereka tidak mengerti itu artinya apa, sementara di luar sana banyak
banyak yang mempertontonkan misalnya tubuh dengan mudah di sosial media, kemudian banyak video-video yang bermesraan diposting, misalnya seperti itu kan menjadi suatu stimulus untuk anak-anak itu. Mereka ingin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Mereka tidak diarahkan gitu harusnya seperti apa, karena tidak bisa dipungkiri yang namanya gairah remaja, mereka rasa ingin tahunya banyak gitu. Itu kan perlu ada seseorang, perlu ada institusi yang membina, mengingatkan, mengarahkan gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, sekolah, orang tua semua berperan gitu, bahwa penggunaan sosial media, kemudian penggunaan internet itu harus dibatasi. Dan orang tua tuh jangan mudah percaya, misalnya anaknya ditanya lagi ngapain di kamar sendirian gitu. Ya kita perlu tahu juga apa sih yang sedang viral di sana, apa sih yang di-follow sama anak-anaknya misalnya di sosial media. Ya orang tua perlu tahu, karena kalau kita nggak tahu bagaimana kita bisa mengerti dunia mereka gitu. Iya. Ini memang kitanya juga harus aktif ya, sebagai orang tua juga harus aktif, betul. ikuti perkembangan apa nih yang lagi rame begitu ya. Nah seperti itu, kemudian jangan sampai anaknya yang lebih tahu, karena sekarang banyaknya begitu ya, kebalikan ya. Jadi orang tuanya artinya bisa dibohongin lah sama anaknya. Nah ini yang terjadi saat ini. Kemudian Teh Marisa, oh ya pendengar PR, kita masih bersama dengan Marisa Putri. Beliau adalah psikolog dari Universitas Kristen Maranatha, pendengar PR. Anda boleh ikut berkomentar bersama kami ya. Kemudian kalau ini ingin ditanyakan juga, tadi sempat ada pendengar yang menanyakan, benarkah anak-anak saat ini tuh kecenderungan untuk dididik secara kalau zaman dulu begitu kan, ada sering orang tua cerita kalau dulu mah dimarahin, tidak akhirnya nurut begitu. Artinya pola pendidik yang agak keras itu tidak masuk lagi nih di generasi anak-anak sekarang. Apakah benar seperti itu, Teh Marisa? Sebenarnya kita pertama gini Kang, selama saya belajar ilmu psikologi nih lebih dari 14 tahun ya Kang, nggak ada tuh yang namanya ilmu parenting yang pasti menghasilkan anak yang baik, itu nggak ada. Jadi semua orang tua hanya bisa terus belajar, harus menyesuaikan dengan karakter anaknya, menyesuaikan dengan value keluarganya, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Orang tua zaman dulu bilang, anak mah sekali dikerasin sama orang tua nurut. Iya, karena mereka mungkin tidak tahu gitu kan, bahwa di luar sana ada cara yang lebih baik untuk mendidik anak. Kemudian anak-anak terbatas hubungannya hanya dengan orang tuanya, nggak ada tuh yang namanya sosial media, nggak kenal itu yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Sementara sekarang, sehingga sebagai orang tua ya seharusnya idealnya kita harus berusaha kenal kita siapa sebagai orang tua, itu nomor satu. Kemudian kita berusaha kenal anak kita itu siapa, dan nilai-nilai apa sih yang sebenarnya ingin kita tanamkan sama mereka, dan bagaimana caranya. Kalau ternyata salah, oke, kita belajar lagi gitu kan, namanya juga kita mempelajari tentang anak yang mereka tumbuh kembangnya akan berlangsung terus menjadi sebuah pribadi yang utuh gitu kan. Sehingga apa yang kita rasa benar bisa diterapkan di anak, kita lakukan. Tapi kalau misalnya ada ini kayaknya caranya nggak cocok, kita belajar cara yang lain. Mungkin seperti itu sih Kang. Jangan terpaku pada dulu dikerasin berhasil, tapi mungkin ada aspek lain kan yang tidak berkembang gitu, atau anak mah harus dilembutin, mungkin tidak cocok gayanya. Itu yang harus dipelajari sebagai orang tua. Kalau menurut aku seperti itu sih Kang. Baik, harus mengenal anaknya ini seperti apa begitu ya. Kadang ada juga kita orang tua sering banding-bandingkan, lihat tuh anaknya Bu Indri misalkan begitu ya, lihat tuh dia. Nah itu sebenarnya tidak baik berarti ya, karena beda kan setiap anak ya. Oke, baik. Betul Kang, seperti itu. Baik, pendengar PR bersama Marisa Putri MC, psikolog dari Maranatha. Terakhir mungkin Teh Marisa, apa nih Teh dari video yang viral ini, pesan apa untuk para orang tua maupun juga pihak lainnya nih dalam mendidik anak? Silakan Teh Marisa.
Oke, mungkin pesannya untuk para orang tua, kita semua berada di dalam situasi yang kita sendiri mungkin tidak mengerti dunia digital, era disruption gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua harus sadar bahwa anak-anak pun merasakan kesulitan tersebut. Jadi lebih seringlah berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian bertanya bagaimana kehidupan mereka, bertanya bagaimana situasi di sekolah dan siapa teman-teman anak kita gitu. Memberikan bimbingan bukan sekedar menghakimi atau memarahi anak-anak karena mereka membutuhkan ruang aman. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai rumah tidak mampu memberikan ruang aman, mereka akan mencari di tempat lain. Dan bisa jadi ruang aman bagi mereka itu sebenarnya bukan tempat yang aman untuk mereka tumbuh kembang dengan optimal. Gitu sih, Kang. Baik. Baik, Teh Marisa, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini, Teh. Semoga Siap, sehat sama-sama, selalu ya, Kang. Teh ya. Dan Iya. mudah-mudahan kita bisa terus belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi orang dewasa yang baik, bisa memberikan contoh kepada anak-anak generasi bangsa. Amin. Amin. Hatur Nuhun ya, nuhun. Kang. Ya, hatur nuhun Teh, sehat selalu ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Bersama dengan Marisa Putri MC, psikolog dari Universitas Kristen Maranatha, tadi baru saja mengudara bersama kita pendengar PR.